Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam terapi kolbu The Power of Soul. Dan pemirsa, alamat dari klinik terapi kolbu ini ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Teleponnya di 0218582029 atau di 0218582030 atau di 0217058031. Dan untuk info pelatihannya dari The Power of Soul ini, Anda bisa langsung catat nomor teleponnya di 0218500413. Bukanya setiap hari dari jam 9 hingga jam 8 malam. Baik, sebelum kepada Pak Ustadz Sony Sutrisna, saya kepada Mbak Tia dulu nih ya Mbak ya. Baik Mbak Tia, mohon maaf nih, awalnya sampai datang ke klinik terapi kolbu ada keluhan apa sih Mbak? Ada keluhan sakit kepala sebelah kanan. Sakit kepala sebelah kanan. Jadi dulu tuh saya umur 2 tahun setengah mengidap saringan ginjal. Terus jadi pokoknya kalau itu selalu badannya bengkak-bengkak, terus emosi tinggi. Ini memang saringan ginjalnya tidak baik atau? Iya, saringan ginjalnya nggak baik, saluran ginjalnya nggak baik. Itu umur 2,5 tahun ya? Dinyatakan sembuh waktu SMA. Itu baru nyatakan sembuh. Terus tapi kan selalu minum obat ya. Dari umur 2,5 tahun itu minum obat? Minum obat sampai umur 15 tahun. Mungkin efek selalu minum obat itu keterusan, jadi gak bisa kalau ini, jadi mungkin sakit kepala sebelah kanan ini. Sakitnya seperti apa Mbak? Nyut-nyutan gitu, terus emosinya tinggi gitu, terus jerawatnya besar-besar. Lalu saya diajak oleh ibu saya ke Ustadz Sony. Di sana saya diterapi oleh asistennya selama 1 jam, lalu dengan Ustadz Sony-nya. Di sana saya cuma dikasih minyak untuk diolesi bagian yang sakit sama air mineral untuk minum. Oh seperti itu ya. Ini berapa kali terapi sampai akhirnya merasakan ada perubahan Mbak? Saya sih diterapi 3 kali ya. 3 kali untuk datang, pas kedua kalinya baru ngerasain bisa tidur, terus udah tenangan. Ini tiap hari biasa sakit kepalanya itu? Iya, pokoknya kalau udah emosi tinggi itu udah kepala tuh udah sakit. Jadi bukan kayak migrain biasa gitu, bukan ya? migrain.
Kalau ditanya ke waktu itu sempat ke medis juga? Oh enggak. Kenapa pada saat sakit kepala itu tidak dibawa ke medis? Enggak, cuman saya minum obat-obat sakit kepala aja gitu. Pikiran cuma sakit kepala aja ya kan. Terus melihat kondisi ibu juga pernah waktu itu berobat ke Ustadz. Oh, ibu juga berobat ke sana. Saya yakin nih, oh ibu saya, ya udah saya juga bisa gitu. Saya juga yakin kan, oh ya udah saya datang ke sana gitu. Oke, dan ini memiliki keluhan adalah jerawat juga ya. Ini memang disebabkan jerawat ini karena stres atau memang karena obat juga? Obat kali. Jadi jerawatnya banyak sekali. Banyak, tadinya banyak. Terus ini tapi kalau dilihat nih mukanya bersih banget ya. Iya, alhamdulillah. Kata Pak Ustadz, kalau olisin aja minyak yang buat di sakit kepala itu di bagian jerawat aja sering-sering. Oh, di bagian jerawat ya malah ya. Terus akhirnya alhamdulillah sekarang udah sembuh. Dan ini memang benar-benar cantik sekali ya, pemirsa saya ini kinclong banget nih orang lihat Mbak Tia nih ya, memang terbebas dari namanya penyakit sakit kepala dan juga jerawat ya. Bagi kecantikan perempuan ya memang agak dipikirin banget ya, muka apalagi khususnya ya. Baik, yang dianjurkan tuh seperti apa sih Mbak? Kalau memang kan di terapi kolbu ini memang tidak menggunakan yang namanya obat-obatan sama sekali, tidak menggunakan yang namanya pemijatan juga tidak ada ya Mbak ya. Ini sebenarnya seperti apa sih Mbak terapi yang dilakukan di klinik terapi kolbu ini? Kita cuma di terapi ya biasa, anget, ada getaran gitu aja di bagian kepala, saraf-saraf otak ini dipegang sama Pak Ustadznya. Udah cuma dikasih minyak aja untuk diolesin, sama pantangan makanan, goreng-gorengan dihindari ya. Iya, bagian ya minyak-minyak pokoknya nggak boleh. Baik, ini kan berbicara mengenai tema kita untuk hari ini Mbak adalah salam kiri ya. Yang akhirnya mungkin tadi Mbak Tia juga sempat penasaran nih apa sih maksudnya salam kiri gitu kan. Ternyata memang kalau Pak Ustadz Sori katakan bahwa memang kita harus balance gitu antara salam kanan dan salam kiri dalam sholat. Jadi memang kita harus tetap berbuat baik dengan orang yang jahat dan kita pastinya harus berbuat baik juga pada orang yang baik gitu ya. Pernah nggak sih Mbak melakukan hal yang saya lagi sebel sama ini dan akhirnya ya udah deh saya makin marah sama orang ini? Pernah nggak? Pernah banget. Itu manusiawi ya Mbak? Susah banget ya dihindarin. Ya udah, saya ada anjuran Pak Ustadz suruh sholat, banyakin sholat. Terus, ya banyak-banyak salawat aja. Banyak-banyak salawat. Baik, ini Pak Ustadz ini berbicara mengenai Mbak Tia nih, bahwa memang setiap manusia pun pernah mengalami hal yang kesal sama orang dan akhirnya iya ada perasaan mangkel gitu ya Pak ya, ada perasaan marah. Dan sedangkan memang dalam salam kiri ini ataupun dalam tema kita hari ini Pak Ustadz mengatakan bahwa memang kita tidak boleh membenci orang yang jahat sama kita nih. Ini bagaimana sih Pak caranya biar kita bisa terhindar dari yang namanya kita kesel sama orang? Ya memang ini satu pertanyaan yang bagus ya. Dan jawabannya jelas, itu memang suatu hal yang tidak mudah gitu, untuk bisa mencapai suatu titik di mana kita bisa mencintai siapapun tanpa dia nyakitin kita ataupun tidak nyakitin kita. Kita tetap menebarkan cinta kasih kepada siapapun, karena memang ini suatu hal yang memang harus kita latih. Ya, suatu hal yang harus kita latih. Nah, pada saat kita marah itu biasanya kan ada unsur dengki di situ masuk ya, kita dengki sama orang itu makanya kita marah. Terus juga mungkin ada unsur buruk sangka, ada unsur jealous, cemburu dan segala macam. Itu kendaraan marah itu kan itu. Nah, kebetulan memang kendaraan marah itu disitulah setan masuk kan. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah bahwa gumpal daging ini baik maka baiklah semuanya. Karena itu kita di dalam hidup ini kita harus rajin gitu perang melawan diri kita sendiri ya. Kalau ada perasaan iri, ada perasaan dengki, ada perasaan buruk sangka, itu harus kita lawan. Nah, karena kalau itu kita lawan, suatu hari nanti akan turun ego diri kita ya. Nah, kalau ego diri kita turun, maka tanpa kita sadari yang ada justru kita cinta kasih nanti akan keluar. Kita sikapi semua ciptaan Allah di alam jagat raya ini seperti kita mensikapi udahlah ini kan punyanya Allah gitu. Nah, kita bicara kepada tema kita. Kalau kita melihat ciptaan manusia ini ya, kita melihatnya ke Allah karena cinta kita kepada Allah. Maka walaupun manusia itu datang dalam hidup kita, kita sikapi bahwa ini adalah miliknya Allah. Walaupun dia datangnya nyebelin, karena kita cinta dengan si pemiliknya, maka terasanya nyaman-nyaman saja gitu. Iya, betul. Nah, memang untuk sampai pada tingkatan kita mencintai Allah seperti ini, sampai kita mau menerima semua ciptaan Allah yang beraneka ragam, ada yang nyeneng, ada yang nyebelin tadi, bukan suatu kerjaan yang gampang.
perlu untuk melatih diri. Nah, mungkin itu kira-kira jawaban. Baik Pak, nanti saya akan lanjutkan lagi, sabar dulu Mbak Tia ya. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Terapi Kolbu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul, dan tentunya masih bersama dengan guru besar dari Terapi Kolbu, ada Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Nah pemirsa, alamat dari klinik Terapi Kolbu Anda bisa langsung catat, ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Teleponnya di 0218582029 atau di 0218582030 dan atau di 0217058031 ya. Dan untuk info pelatihan dari The Power of Soul ini Anda bisa langsung telepon di 0218500413. Bukanya setiap hari dari jam 8 dan jam 9 pagi hingga jam 8 malam. Nah pemirsa, memang perlu diketahui juga bahwa di klinik terapi kolbu ini tidak ada yang namanya jamu-jamuan, tidak ada yang namanya herbal, pemijatan, jarum suntik, operasi, bahkan juga tidak menjual yang namanya ayat-ayat Al-Quran. Dan satu lagi nih pemirsa, perlu diingat bahwa tidak ada yang namanya menggunakan alat bantuan jin. Jadi Anda tidak perlu takut yang namanya syirik, musyrik, ataupun yang berbau-bau klinik ya. Jadi memang tidak ada sama sekali. Baik, ini kembali lagi kepada Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, tadi kan kita sempat membahas mengenai memang kita harus berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita ya, dan kita memang harus menyikapinya dengan menahan ego itu sendiri. Nah itu benar sekali ya Mbak Tia ya, bahwa memang ego itu sangat susah sekali loh Pak Ustadz untuk kita turunin gitu kan. Walaupun tadi Pak Ustadz sempat mengatakan bahwa kalau sampai ada orang yang kita cintain, kita udah ajakin panas-panasan juga makan di tempat yang nggak enak juga, karena memang dia orang yang kita cintain ya bisa-bisa aja. Nah kalau sampai orang yang kita tidak cintain dia gitu Pak, kita nggak suka sama dia, udah ajak makan panas-panasan juga kita pasti bawaannya cemberut aja gitu. Ini gimana nih Pak sebenarnya cara menurunkan egonya itu sendiri? Ya, ini satu pertanyaan yang bagus sekali ya. Sekali lagi kembali lagi bahwa ini bukan satu pekerjaan yang gampang dan mudah untuk sampai kepada titik bahwa semua yang kita hadapi di alam jagat raya ini memang sudah desainnya Allah. Ya. Jadi Allah kan berkata begini, sesungguhnya tiada daya dan upaya selain daripada kekuatanku. Jadi semua yang ada ini tiada daya dan upaya, jadi hanya kekuatan Allah, hanya daya dan upaya Allah. Artinya kalau misalkan kita menghadapi sesuatu yang tadi kita diajak oleh orang yang tidak menyenangkan, makan di suatu tempat yang
yang tidak enak, ya, pasti kan kita sebel, benar tak? Nah ini sebenarnya tergantung bagaimana kita mensikapi saja. Kalau kita sikapi bahwa ini adalah daya dan upaya Allah, maka kita tidak akan sebel, betul tidak? Jadi kembali lagi bagaimana kita menaruh sikap diri saja terhadap seluruh kejadian di alam jagat raya ini. Tapi kalau kita lihat bahwa seluruh kejadian di alam jagat raya ini, baik sesuatu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, semuanya itu datangnya dari Allah. Karena Allah lah pemilik seluruh kerajaan alam jagat raya ini. Maka kalau kita menaruh sikap seperti itu, kita lebih gampang untuk bisa menjadi manusia yang nerimo. Gitu loh. Kenapa? Karena ya memang Allah maunya begini, mau diapain gitu ya. Contoh misalkan begini. Kalau misalkan Rasulullah saja ya, contoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah pada saat itu kan tidak semua umatnya itu menjadi masuk Islam. Tidak semua umatnya itu patuh pada Rasulullah. Ya. Ada juga kan yang sampai berusaha membunuh Rasulullah. Sampai terjadilah perang Uhud, perang Badar, itu kan semua dalam rangka karena tidak setuju dengan Rasulullah. Ya kan? Nah, kalau kita lihat sekarang, kok sampai turun ayat di sana dikatakan tugasmu hanya menyampaikan berita. Dan sekali-kali kamu tidak akan aku minta pertanggungjawaban, ya kan? Nah ini artinya apa? Artinya Rasulullah sendiri pada saat beliau menang perang, kan beliau pada saat itu kembali ke Mekah. Itu semua dimaafin sama Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu menaruh sikap bahwa ini memang ada desainnya Allah seperti ini. Ada umat yang melawan, ada umat yang patuh gitu. Sehingga gampang bagi Rasulullah untuk memaafkan itu semua. Walaupun orang ini pernah